Baiklah, acara ibadah persekutuan kita Pria Kaum Bapa Jemaat Gemim Ebenezer Kombi akan segera kita mulaikan. Acara ibadah Pria Kaum Bapa Jemaat Gemim Ebenezer Kombi pada hari ini, hari Senin tanggal 22 April 2024, bertempat di kolom 12 di keluarga pelayan di tempat ini, keluarga Watai Raung. Acara yang pertama, ucapan selamat datang akan dibawakan oleh Bapak Hanok Sangaji. Kedua, ibadah akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Monsieur Rorim Pandey Kumase Sarjana Teologi selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat. Ketiga, penyampaian oleh Penatua Bapak Froni Mateos. Keempat, ucapan terima kasih oleh Bapak Fred Rawung. Kita ucapan selamat datang akan dibawakan oleh Bapak Hanok Sangaji. Kami persilakan. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Pertama-tama sebagai umat yang percaya, tentulah kita menaikkan limpah syukur. Banyak terima kasih kepada Tuhan Yesus karena Dia sudah memberikan lagi kita waktu dan kesempatan. Kita sudah meninggalkan kesibukan apapun kita di rumah karena kita rindu untuk mendengarkan akan firman-Nya. Untuk itu kami dari komisi dan pihak Bapa yang ada di kolom 12, keluarga besar kolom 12, menyampaikan selamat datang kepada kita semua, terlebih yang akan menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini, Ibu Pendeta Monsieur Rorim Pandey Sarjana Teologi, dan ada tamu dari Sinode Pokja. Kami ucapkan selamat datang. Sekali lagi kami dari komisi menyampaikan selamat datang dan selamat kita mengikuti acara selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Saat ini kita akan masuk dalam ibadah. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita, dan ibadah akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Monsieur Rorim Pandey Kumase Sarjana Teologi. Kami undang dengan kasih. Bapak-bapak, ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita akan mulaikan ibadah persekutuan pria kaum bapa Jemaat Gemim Ebenezer Kombi dengan menggunakan tata ibadah pelayanan pria kaum bapa bentuk yang ketiga. Mulai di halaman 9. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita semua berdiri. Kita masuk dalam panggilan beribadah. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam tataannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Hai, kami datang kepadamu. Engkaulah Allah yang tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Inilah kami ya Tuhan, komisi bahkan anggota pria kaum bapa. Di dalamnya juga ada Pokja pria kaum bapa Sinode yang boleh bersama-sama. Ada ibu-ibu yang juga menjadi semangat dalam persekutuan pria kaum bapa. Kami tunduk di hadapan-Mu dalam syukur. Tiliklah kami masing-masing, baik seluruh keluarga Jemaat kolom 12 di dalamnya pria kaum bapa yang sudah menyambut kami semua,
Bahkan kami semua yang siap untuk beribadah memuliakan Tuhan, ini kami semua berkati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bawa segala penyembahan dan kerinduan kami. Amin. Pengakuan dosa. Dosaku kuberitahukan kepada Allah dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari kita berdoa. Tuhan, hidup kami, tubuh kami adalah anugerah-Mu. Engkau menciptakan kami segambar dan serupa dengan Tuhan. Bahkan Engkau menyebut kami berharga di mata-Mu, dan Engkau mengasihi kami. Karena itu Engkau memberi anak-Mu Yesus Kristus untuk mati, tetapi bangkit menyelamatkan kami. Namun kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa banyak kali kami kurang mempersembahkan tubuh kami, hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Mata kami seringkali terjebak oleh hal-hal yang membuat kami mengingini apa yang bukan seharusnya milik kami. Tangan kami seringkali terjebak dengan keinginan-keinginan dan menyalahgunakan fungsi tangan kami atau juga bagian-bagian tubuh kami yang lain yang tidak Kau kehendaki, yang menyakiti hati Tuhan. Dalam persekutuan ibadah ini kami tunduk di hadapan-Mu, ya Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan yang berpaling kepadamu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan hidup yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, kepada kita semua yang dengan sukacita datang kepada Tuhan sungguh-sungguh memohon pengampunan daripadanya, dengarkanlah berita anugerah Allah yang dibaca dari kitab Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku akan selalu berdoa. Terima kasih Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus malam ini Tuhan beri cuaca yang sangat-sangat menunjang kami untuk boleh ada di sini dalam persekutuan sukacita, melayani Tuhan, bersekutu memuji membesarkan nama Tuhan dalam persekutuan ibadah Komisi Pelayanan Pria Pembapa Jemaat Gemim Ebenezer Kombi. Terima kasih Tuhan, kami tunduk bermohon kepadamu. Semua kami yang sudah hadir, siapapun kami, dalam kerinduan bertemu dengan Tuhan dalam persekutuan ibadah ini, Tuhan mampukan kami supaya segala cobaan, godaan apapun dalam bentuk apapun tidak akan mungkin, tidak akan mampu membawa kami jauh daripada Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus
bekerja atas kami semua, sehingga benar-benar peribadatan kami malam ini menyenangkan hati Tuhan. Berdoa untuk Komisi Pelayanan Pria Kombapa. Tuhan, Engkau mengenal mulai dari Bapak Penatua sebagai Ketua Komisi Pelayanan Pria Kombapa, baik di jamaat Gemim Ebenezer Kombi maupun di wilayah Lembean Kombi. Tuhan, Engkau memberkati Bapak Penatua Froni Mateus. Tuhan juga memberkati teman-temannya, wakil ketua, dan semua sampai anggota yang selalu bergandengan tangan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di Komisi Pria Kombapa ini. Berdoa untuk UPK yang ada dari kolom 1 sampai kolom 18, yang juga dengan penuh semangat mau melayani Tuhan. Berdoa untuk Panji Yosua yang tetap memberi diri dalam berbagai peribadatan untuk melayani Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah mereka semua. Pemberian diri dalam pelayanan, kami percaya tidak ada yang sia-sia. Tuhan menolong, Tuhan memampukan, dan Tuhan memberkati. Berdoa untuk seluruh pria Kombapa yang hadir malam ini. Ada yang masih muda, tapi ada juga yang lanjut usia. Tapi semua penuh semangat. Bukan hanya sebuah program, tapi kami rindu Tuhan mendapati kami betul-betul dengan sukacita, dengan sukarela mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu hidup kami dalam pelayanan kepadamu. Tuhan melihat hati kami masing-masing. Karena itu kami juga berdoa untuk mereka yang tidak bisa hadir, mereka yang sakit, mereka yang dalam perjuangan kerja di luar desa, mereka yang berhalangan. Tuhan tolong berkati. Kami terus berdoa kiranya yang sakit dipulihkan, disembuhkan. Mereka yang dalam pergumulan diberi jalan-jalan keluar. Dan kami juga bermohon mereka yang bekerja di luar desa, pada satu saat mereka juga boleh bersama-sama dengan kami. Bapa di surga, malam ini Tuhan mengutus baik pria Kombapa maupun keluarga-keluarga jemaat kolom 12 juga ditopang, disponsori baik oleh UPK, tapi juga oleh pelayan-pelayan khususnya Diaken dan Penatua kolom 12. Mereka mempersiapkan segala sesuatu supaya kami boleh beribadah dengan sukacita di malam ini. Tuhan memberkati masing-masing, baik bapak-bapak, ibu-ibu yang adalah keluarga-keluarga jamaat kolom 12. Mendoakan pelayan khusus Diaken dan Penatua diberkati Tuhan. Lebih khusus Penatua Bapak Rengki Watain, yang saat ini masih dalam masa perawatan, belum bisa beraktivitas secara bebas. Tuhan tolong berkati segala perawatan Bapak Penatua sehingga dia boleh dipulihkan, disembuhkan, dan dia boleh beraktivitas dalam segala pelayanan dan pekerjaannya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan memberi kepercayaan kepada kami yang besar pada bulan Juni yang akan datang, bersama-sama dengan 2 wilayah lainnya. Wilayah Lembean Kombi, lebih khusus Jemaat Ebenezer Kombi, akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Hari Persatuan Pria Kombapa 2024. Dan di jamaat ini akan dilaksanakan 2 kegiatan, yaitu lomba olahraga bridge dan juga lomba membaca Alkitab atau membaca Mazmur
seri A1. Tuhan, kami rindu, kami mau bersaksi dalam kegiatan ini sebagai keluarga-keluarga jemaat yang terus ada dalam persekutuan program Sesinode Gemim, di dalamnya program Pria Kombapa. Kami rindu kami dinyatakan sebagai tuan-tuan rumah yang baik. Karena itu kami berdoa untuk segala persiapan panitia lokal. Tuhan tolong berkati juga panitia pusat. Berkati segala persiapan kami semua Bapa. Termasuk di dalamnya malam ini kami dihadiri oleh Pokja Pria Kombapa di bidang Bridge yang akan mengadakan rapat. Mereka memberi diri jauh-jauh datang di sini untuk mempersiapkan kegiatan ini. Hamba-Mu ini sangat terbatas menyampaikan hamba-hamba yang datang, hamba-hamba Tuhan yang datang. Tapi Tuhan kenal mereka dan Tuhan memberkati setiap perjuangan pemberian diri untuk pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan, hari ini dalam keputusan MK, banyak dari antara Pria Kombapa mengikutinya. Tapi kami semua satu hati berdoa Tuhan. Kami rindu masyarakat kami ada dalam keadaan aman. Berkati pemerintah kami dari pusat, pemerintah kami di provinsi, pemerintah kami di daerah dan kabupaten kota, pemerintah kecamatan, pemerintah di desa ini. Berkati Tuhan hukum tua dalam pemulihan, perangkat desa yang ada, BPD, lembaga-lembaga diberkati. Bahkan kehidupan kami semua di antara segala gejolak, baik itu alam maupun keadaan politik di luar negara kami, perang di luar negeri, bencana-bencana alam yang terjadi, Tuhan tolong kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan berkati. Semua upaya-upaya pemerintah masyarakat untuk menanggulangi bencana alam dan lain sebagainya, biar Tuhan berkati, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami bersyukur dan mau mengucapkan bersama doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Allah. Mari kita berdoa. Firman-Mu Tuhan adalah kekuatan kami, pelita hidup kami. Ini kami semua yang dalam kerinduan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami tunduk bermohon Roh-Mu yang kudus, kiranya menuntun kami sekalian, sehingga kami bukan hanya membaca, bukan hanya mengerti firman-Mu, tetapi juga didapati Tuhan selalu setia melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Ini kami dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita membaca firman Tuhan yang menjadi pembacaan kita sepanjang minggu berjalan ini, Roma 12 ayat 1 sampai ayat 8. Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 8.
Mari kita akan membaca secara berbalas-balasan. Pasti ada banyak bapak-bapak yang bawa Alkitab, tetapi juga bawa Alkitab ya. HP ada Alkitab, jadi boleh baku balas. Roma 12 ayat 1 sampai 8 saya membaca ayat-ayat dengan angka ganjil. Bapak-bapak, saudara-saudara dimohon membaca ayat-ayat dengan angka genap. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Persembahan yang Benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai bagian yang lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika kami didoakan untuk berbuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Saudara-saudara, Bapak-bapak dan Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di sepanjang minggu berjalan ini kita semua diarahkan untuk memahami bagian Alkitab Roma 12 ayat 1 sampai 8 dengan satu tema, memberi persembahan dengan hati yang ikhlas. Tapi jika kita memeriksa bagian Alkitab ini, maka yang ditonjolkan sebenarnya ya bukan persembahan menurut apa yang kita pikir. Lain kali kan orang pada umumnya kita berpikir bahwa persembahan is doi, atau kalau orang kombi berikut semua BPT cingke kan ada toh banyak ya, cingke misalnya toh. Tapi kalau khusus untuk Roma 12 lebih mengarah pada persembahan hidup, tubuh ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bicara persembahan pastinya tidak asing untuk orang semua ya, orang semua mengerti bahwa dari kata sembah itu artinya sesuatu yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap apa yang dia anggap lebih berkuasa, lebih kuat daripadanya. Ya, tentu cara menyembah tidak sama. Kemarin saya katakan di ibadah di kanisa, persembahan orang Kristen itu beda dengan persembahan agama lain. Cara menyembah orang Kristen atau tujuan orang Kristen memberi persembahan atau menyampaikan sembahannya itu berbeda dengan tujuan agama lain. Kalau agama lain tujuan kalau kita kasih persembahan supaya tapi Tuhan itu merubah dia ke
rupa dia nak senang pak kita, kemudian dia jadi senang, kayak gitu kan? Kalau tak kasih persembahan. Jadi kalau memberi persembahan banyak, maka kita petampale lebih aman, ya. Itu menurut yang lain. Tapi kalau orang Kristen tidak. Kalau kita memberi, kalau kita menyembah, memberi persembahan, itu dalam rangka kita memberi ucapan syukur, ucapan terima kasih, karena Tuhan sok kasih lebih besar, lebih dulu, lebih banyak kepada kita daripada kita sebelum kita bisa berbuat apa-apa. Bahkan dalam bagian-bagian Alkitab Tuhan bilang, sejak engkau dari kandungan, ya, sejak engkau dari rahim, aku sudah mengenal engkau dan aku mengasihi engkau. Artinya orang belum tahu baking apa-apa, belum bisa berbuat apa-apa, Tuhan sudah mengasihi kita. Jadi ketika kita melakukan sesuatu sembahan atau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan kita yang tentu kita imani melalui Yesus Kristus, itu kita sedang memberi ucapan terima kasih Tuhan. Tuhan so kasih keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus so mati, bangkit, naik ke surga, sadia kita petampa di atas. Ya, itu rasa terima kasih kita. Tapi saudara, mari kita lihat secara khusus. Paulus bicara tentang persembahan yang benar, karena orang-orang pada waktu itu juga masih terpengaruh dengan pemahaman kalau kita memberi banyak, ya, kita keadaan akan lebih baik. Ya. Berarti kita mau cari banyak-banyak supaya kita mau kasih juga banyak-banyak, ya. Walaupun ibarat hari Minggu orang datang kasih persembahan banyak, hari Senin dong baking lagi apa dong mau sampai hari Sabtu bikin dosa, ya. Nanti lagi datang hari Minggu kasih lagi itu persembahan, ya. Kasih lagi itu apa yang nanti kita berdoa lagi hari Minggu. Oh, kalau bapak-bapak komika tuh rajin-rajin di gereja. Tapi kalau bapak-bapak di tempat lain dong bilang pada ibu, ngana tuh masuk gereja, doakan titip jodoh. Nah, bagus le, kalau masih bagus le tuh bapak sadia akan persembahan. Mar kalau tuh lain di tempat lain dan bilang, kadang suka saya panganan nggak atur akan ke sana tuh persembahan. Ya, padahal lah kasih le tege-tege, mar kalau dia pergi Maroko misalnya tuh, waduh dia sobat teman lagi di tempat semua teman dia mau kasih, sudah minum nanti kita bayar, gampang itu. Marka tuh kalau mau kasih persembahan for keluarga itu di sana, ya, nggak ada kalau di kombi. Bye-bye semua ada orang. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kenapa Paulus bilang karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, ya. Karena kalau kita baca dalam pasal 11, ya, tentang penyelamatan Israel, ulang-ulang Paulus bilang karena kasih karunia Allah sehingga kita ada, bukan karena perbuatan kita, ya. Sehingga kita boleh dihisapkan sebagai orang-orang yang diselamatkan karena kasih karunia Allah. Dan karena itu kasih karunia Allah itu harus dijawab dengan iman. Nah, orang kalau sudah memberi hidupnya untuk Tuhan karena iman kepada Yesus, maka pasti dia juga akan menikmati apa arti sebenarnya kasih karunia Allah. Tanpa pemberian dirinya, mana mungkin dia mau mengerti itu Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, mempersembahkan tubuh artinya secara utuh, ya. Mempersembahkan tubuh itu banyak yang kemudian memahami, ya, itu sama dengan menjaga kekudusan hidup. Apa gunanya kita menyanyi saban kali mau datang di ibadah, kami bersyukur padamu Tuhan, hari-hari itu menyanyi itu.
Ya Tuhanku dengarlah, macam-macam lagu yang orang boleh menyanyi. Ini mulu menyanyi, tapi orang hati orang tidak persembahkan kepada Tuhan ya. Ini hati masih penuh dengan macam-macam. Ini pikiran, sama dengan Paulus bilang, masih pikir-pikir tuh yang tinggi-tinggi, yang bukan pemikiran dalam iman. Misalnya contoh begini ya saudara, tapi hidup ini kadang pun kita susuk kerja, setengah mati dah kerja, kita le rajin pi kaum bapa, apa kita cuma bapak gitu? Apa yang Tuhan bermaksud pak kita? Itu berpikir setelah lalu tinggi tuh berpikir, mau cari tahu tuh Tuhan bermaksud. Itu harus ada dalam dialog secara pribadi dengan Tuhan. Penyerahan diri, bukan dalam rangka sungut-sungut ya. Bukan bersungut mencari tahu tuh kehendak Tuhan, tapi bagaimana penyerahan diri kita kepada Tuhan. Kita akan tahu, kita akan mengerti, dan kita akan mendapat jawaban. Kalau memang orang serahkan orang pe hidup, serahkan orang pe hati. Karena itu juga Paulus bilang, jangan menjadi serupa dengan dunia ini ya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu ya, budi karakter atau pokoknya yang hakiki dalam hidupnya. Berubah, bukan kata cuma casing ya, banyak kan HP cuma DP casing kok tuh bagus, cuma DP luar, ada DP mesin, aduh ternyata kotek DP ram kacili dan lain-lain ya. Mak DP casing teh luar biasa gagas kan, penampilannya hebat, dapat lihat rajin sekali dia di ibadah, oh luar biasa. Tapi hari-hari orang bilang, aduh rupanya cocok loh, nah itu kan. Itu ketuk bukan cuma pak anggota jamaat, tapi juga itu juga kritikan untuk pendeta, untuk pelsus lainnya atau penatua, diaken, guru agama, semua yang melayani Tuhan. Jangan cuma kelihatan di depan, kelihatan di luar, kita ini orang yang setia kepada Tuhan. Paulus kasih ingat kepada jemaat Roma, berubah supaya kamu tahu membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna ya. Sebab banyak orang kan lebih suka apa yang kelihatan, lebih cepat mau menikmati itu DP hasil atau menikmati DP senang daripada mau menikmati. Dari ungkapan ini Paulus juga memberi nasihat kepada orang-orang Kristen yang ada di Roma. Orang ini ibarat satu tubuh, banyak anggota. Tapi tidak semua anggota punya tugas yang sama. Tangan punya fungsi yang lain, kaki punya fungsi yang lain, mata punya fungsi, semua berbeda. Tapi kita ada dalam satu gerak tubuh. Bahkan di bagian Alkitab lain, Paulus bilang mungkin kalau kaki kita cucu kong tangan bilang karena kita kok bukan kaki, tadi mau tahu, coba Jo. Kalau kaki kita cucu, tuh tangan bilang tak peduli, karena pasti itu akan dirasakan seluruh tubuh. Yang mau diingatkan oleh Paulus adalah bagaimana gerak kebersamaan itu, saling menghargai fungsi masing-masing, saling menerima kelemahan, tapi juga menerima kelebihan orang lain. Jangan cuma suka kita dipuji sementara orang lain katuk so bikin bagus-bagus,
orangnya nak pernah puji. Mar coba kalau lupa puji pada dia, odoh maraju dia. Nah, itu di tempat lain. Kita menghadapi pekerjaan yang berat. Saya berapa kali bilang waktu saya di jamaat, salah satu jamaat di Manado, untuk mau kasih gol, orang mau jadi tuan rumah Hapsah, orang sampai iko itu konsultasi pria kombapa di satu wilayah. Tapi di sini saya puji Tuhan, kita nak pernah dapat informasi kage-kage bilang, oh lembian kombi mau jadi tuan rumah. Oh puji Tuhan, luar biasa. Karena juga mau lihat itu orang pe daerah ini semacam sesuatu yang mustahil toh, mau jadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan yang besar. Karena ini bukan cuma ratus orang mau datang, ribu. Mulai dari pembukaan sampai kegiatan-kegiatan. Ini pekerjaan berat. Dapat lihat itu baca Mazmur cuma satu-satu orang. Tapi saya pernah di jemaat saya jadi tuan rumah CCA waktu itu, Hapsah PKB. 3 orang sebenarnya tuh DP peserta. Tapi itu pengikut berapa otus tuh don datang. Itu saudara. Kalau mau lihat di situ berat, orang berpikir, berat sekali ini pekerjaan ini. Tapi kalau orang bisa sama dengan Paulus bilang, ibarat satu tubuh, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, yang punya gerak yang sama, seirama. Yang mungkin di kaki kanan kalau dia berjalan ke kanan, kalau di kaki kiri karena dia kaki kiri dia berjalan juga kiri sendiri. Menjadi apa nih tubuh toh? Tidak mungkin. Tapi kalau dia berjalan seirama dengan fungsi masing-masing, itu pekerjaan yang berat itu pasti akan menjadi ringan ya. Karena orang so pernah pergi di mana-mana toh, bapak-bapak orang pergi di Bitung dilayani, orang pergi di Manado, bukan main siap. Tahun lalu bapak-bapak iko antara lain kegiatan bridge toh di Manado. Suami saya tidak jadi peserta tapi jadi pengikut. Pulang-pulang bercerita, orang sepanjang kegiatan dari pagi sampai malam, pelayanan luar biasa. Ini kombi so mesti kasih bukan balas dong, so mesti kasih lihat orang mesti lebih dari itu. Sebab jauh-jauh sebelum pendeta tempatkan di sini, so dengar-dengar, kalau kombi komang, luar biasa orang hebat. Kasih tunjuk tuh hebat ini. Jangan ada tuh tamu pulang gue bilang, nit kombi cuma nama endorang bilang-bilang begitu, merasa pergi lapar semua. Saudara kok orang kenyang. Ini kok bapak tiap minggu orang pulang kenyang dapat bungkus ada kolom 12 mau bungkus ada ya, siap bungkus. Ini cuma ibadah kombapa ini kolom kombapa jemaat tiap minggu, apalagi orang mau bikin tuh acara besar. Ini pamornya pria kombapa yang ada di Lembian Kombi, yang ada di Ebenezer Kombi. Tapi Paulus bilang, orang memang mesti berubah oleh pembaruan budi. Jangan rame-rame begitu, orang lebar rame lain. Biasakan di tempat-tempat lain, udah rame-rame, tarik kondong sobat kumpul di satu tempat, sobat gate reen, astaga, kong sonak baku tawing. Kalau sobat gate begitu, sonya kenal nih tamu atau tamang. Kage ini dia tuh nama semua masuk koran ini. Padahal cuma sesaat tuh kesenangan ya. Jauh-jauh sudah diingatkan, mari orang persiapkan dengan baik. Pekerjaan ini memang berat, tapi kalau kita melakukannya dengan hati yang ikhlas, kata Paulus, orang pasti akan diminta untuk pemberian diri. Ada yang jadi yang panji Yosua tentu keamanan, tapi ada tuh panitia mesti antar jemput itu peserta dan lain-lain semua. Belum lagi tuh pemberian dalam bentuk materi ya. Kasih makan,
kasih sumbangan dan lain sebagainya. Tapi Rasul Paulus bilang, kalau torang kasih dengan ikhlas, torang akan bersuka cita dan kita akan diberkati. Tapi kalau torang bersungut-sungut, ya, apalagi kalau surasa lelah, unsun boleh tasontong, di situ torang tidak akan ada damai sejahtera. Ya, so gagak-gagak tidak kerja, pun torang hatinya nak sedap, kita tidak diberkati. Saudara-saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, bagian akhir nasihat dari Paulus, hendaklah kita melakukannya dengan sukacita. Berdoalah terus kepada Tuhan supaya apa yang diberikan sebagai berkat Tuhan bagi kita, kita lakukan, membuat orang lain diberkati dan kita juga diberkati. Amin. Bahan kita juga persembahan dari keluarga-keluarga jemaat kolom 12 melalui makanan dan minuman yang sebentar kami akan nikmati bersama. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah mempersembahkan hidupmu untuk menyelamatkan kami. Engkau membayar hutang dosa kami dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami rindu menyampaikan syukur kepadamu melalui persembahan-persembahan yang kami kumpulkan, yang kami persembahkan. Kami rindu terpakai bagi kemuliaan Tuhan melalui program pelayanan gereja, melalui pria kaum bapa, jamaat, sampai pelayanan sinode di mana-mana. Lebih daripada itu kami rindu Tuhan, Engkau mampukan kami untuk mempersembahkan hidup kami, hati kami yang dibaharui oleh Roh-Mu yang kudus. Sebab kami percaya jika hidup kami sudah persembahkan kepada Tuhan, maka apapun juga yang untuk memuliakan Tuhan, kami akan dengan tulus ikhlas melakukannya. Terima kasih Tuhan, kuduskanlah kiranya segala persembahan kami. Demikian juga di depan kami atau di meja ini sudah tersedia makanan dan minuman yang sudah dipersembahkan dengan sukacita oleh keluarga-keluarga jemaat kolom 12 melalui pengaturan pelayan khusus dan UPK pria kaum bapa kolom 12. Kami akan menikmatinya sebentar. Kami mohon Tuhan kuduskan tubuh kami, kuduskan juga berkat yang tersedia ini. Kembalikanlah kiranya berkat-berkat baru bagi keluarga-keluarga yang sudah dengan tulus ikhlas, dengan sukacita mempersembahkannya untuk persekutuan yang memuliakan Tuhan ini. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan terpisah pulang ke tempat atau ke rumah kami masing-masing. Penyertaan dan perlindungan-Mu kiranya menjadi bagian hidup kami. Ini doa kami, terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Silakan duduk. Ibadah persekutuan kita pada malam hari ini, semua yang hadir menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah memimpin persekutuan kita pada malam hari ini. Dan kita masuk pada acara selanjutnya,
penyampaian yang akan disampaikan oleh Ketua Pria Kombapa, Bapak Penatua Roni Mateus. Kami persilakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Terpujilah nama Tuhan Yesus, karena pada malam hari ini kita sudah diberkati lagi dengan firman yang begitu indah yang sudah dibawakan oleh kadim kita pada malam hari ini, Ibu Pendeta Monsieur Rorim Pandey Kumase, Sarjana Teologi. Dan kita semua senantiasa mengucap syukur kepada Allah di dalam Kristus tentunya, Tuhan kita yang membimbing kita dengan Roh Kudus dalam setiap tugas panggilan iman, bersekutu, bersaksi, dan melayani sebagai pria Kombapa Jemaat Gemim Ebenezer Kombi. Yang kami hormati kadim kita pada malam hari ini, Ibu Pendeta Misya Marlene Rorim Pandey Kumase, Sarjana Teologi, yang sudah membimbing kita di dalam firman Tuhan yang sudah kita dengar semua pada malam hari ini. Kita sudah diberkati dengan firman yang begitu indah pada malam hari ini, sehingga orang semua boleh melakukan itu di dalam tugas kita sebagai apapun kita, dan boleh memotivasi di dalam kehidupan kita sebagai pria Kombapa, imam-imam di dalam keluarga. Sekali lagi mengatasnamakan komisi dan seluruh pria Kombapa yang hadir, kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta, tentunya bersama Pak Jemi. Yang kami hormati Bapak Pendeta Gerald Lintong, Sarjana Teologi. Yang kami hormati Badan Pekerja Majelis Jemaat dan Wakil Ketua Bapak Penatua Febe Pesot ST, sekaligus sebagai Ketua Panitia Lokal kita di dalam Hapsa, menyambut Hapsa di 2024 ini. Yang kami hormati Sekretaris Badan Pekerja Majelis Jemaat Penatua Bapak Yopi Alfred Oro. Yang kami hormati Bendahara Bapak Diaken Samuel Rambing, anggota Bapak Diaken Beni Bulu. Yang kami hormati Penasehat Badan Pekerja Majelis Jemaat Bapak Dr. Andes Rizky Montong sebagai Bendahara Lansia Sinode juga, dan Pak Yohanes Raung, Pak Uju Ceraung, Bapak Yohanes Montong, dan Panji Yosua yang hadir tentunya, Komandan Panji Yosua Bapak Penatua Sadrak Noldi Frederick, seluruh anggota Panji Yosua. Sebagai penyampaian tentunya seperti sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta, untuk Hapsa, kami sebagai komisi dalam waktu dekat ini akan mengadakan kerja bakti. Nanti kami kirim di grup WhatsApp, kalau tidak salah hari Sabtu di tempat Cabur Bridge. Jadi itu akan mengadakan kerja bakti atau gotong royong di lokasi tersebut. Kemudian pada malam hari ini seperti kita ketahui bahwa pada malam hari ini kita kehadiran kelompok kerja atau Pokja Cabur Bridge Bapak Penatua Chris Humbokau bersama kawanua kita juga Bapak Jendri Lonto, sama-sama pakar-pakar pemain bridge yang sudah hadir. Terima kasih Pak Jen. Dan pada malam hari ini orang akan mengadakan rapat pertemuan dengan Pokja di rumah keluarga Bapak Ari Sumolang Mukuan, Ibu Vita. Dan untuk ibadah berikut kita akan beribadah di kolom 13. Ada Dekan Pak Pangki, Bapak Ketua UPK, Bapak Joni, siap. Dan
sebagai komisi tentunya kami menyampaikan terima kasih pertama kepada UPK Kolom 12 yang sudah menerima kita di malam hari ini, pelayan khusus Kolom 12, Pak Eng, Penatua, Pak Dia Kennedy, dan tentunya jemaat Kolom 12 dan juga tentunya sebagai tuan rumah keluarga Batai Rawung. Kali lagi mengatasnamakan Komisi Kerja Prekom Bapa yang ada di Gemim Ebenezer Kombi, kami menyampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati orang semua. Damai di hati. Ini sebenarnya porsinya UPK. Ini UPK takut-takut atau bagaimana? Kita dulu belajar di Kombapa begini, Kombapa Kolom, bukan Kombapa Jamaat. Jadi bagi UPK belajar di Kombapa begini. Saya orang tampil di luar banyak takut-takut. Tak kuliah di ujung pasar. Ini sebagai Jurusan sumber daya permintaan manusia. usulan Kan daerah satu kantor. dari lansia ini. Saya kira Jenry ini alumni polis. Bapak Ibu saudara-saudara, Ujung pandang kita. pertama-tama 4 tahun di kita sana. patut menaikkan pujian syukur kepada 4 tahun Tuhan kita di ujung pandang. karena Dia Kelar sudah langsung kerja kan? Tommy masuk kerja ke memimpin Oh, kita, sekolah. menuntun kita sampai saat ini. Kita boleh ada sebagaimana kita ada selaku pria Kombapa, selaku kepala-kepala keluarga Kita kan anak berdua. di jemaat. suka Pemimpin 5 tahun Ebenezer kita Kombi. pensiun. Untuk itu kami dari pria Kombapa Kolom 12 sekaligus untuk seluruh anggota jemaat Kolom 12 Ebenezer Kombi menyampaikan terima kasih pada pertama Kadim kita yang sudah melayani kita malam ini, Pendeta Ibu Nisya Rorim Pandi Kumasi Satya Telegi. Terima kasih juga kepada Bapak Pendeta, maaf dengan sama Bapak Jemi. Terima kasih kepada Pendeta Lintong Sarjana Teologi, Badan Pekerja Majelis Jemaat. Cuma orang dua tuh jemaah. Ini lengkap kecuali yang perempuan yang hadir Yus Kombapa. Terima kasih juga kepada Komisi Pria Kombapa, Bapak Ketua dan seluruh anggota komisi. Terima kasih kepada ini ada Pokja khusus Bridge. Ini putra Kombi, adik saya juga. Tapi selama dari Kombi. Walang Buana dari Ningsel pernah. So itu dapat. Terima kasih kepada seluruh anggota Pria Kombapa yang boleh hadir bersama kami di malam ini. Setelah ucapan terima kasih ini ada, jangan dilewatkan ini, sudah didoakan. Jadi manyasal kalau enggak mau batunggu biar talat sadiki boleh cicipi orang pe usaha ini kebersamaan Kolom 12. Ibu-ibu ini yang memang semangat. Kombapanya terlalu semangat. Apa sebab kelihatan tuh anak pasang arkus. Ini saya sedih semalam sebenarnya. Ya, cuma ibu-ibu yang semangat. Bapak-bapak enggak. Ternyata ini Saya dapat lihat. di arkus sabuan. Sabuan jadi ibu malu kita. Orang minta lagi kita ucapan terima kasih. UPK ini. Aku ada langsung apa Oke, mengingat waktu ada rapat tuh panitia. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekian.